Ya, saudara, pagi hari ini kita akan menyambung khotbah dengan topik semboyan reformasi, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai arti daripada sola fide. Dan beberapa bagian Alkitab tadi, tidak banyak, cuma sedikit, itu berbicara mengenai iman. Ya, di Ibrani pasal yang ke-11 itu berbicara tentang orang-orang beriman, bahwa mereka hidup karena iman, dibenarkan karena iman. Dan itu hanya dibacakan separuh tadi, tidak dibacakan sampai seluruh pasal 11. Lalu dalam kitab Roma juga dibacakan bahwa dikatakan di sana orang benar akan hidup oleh iman, yang dikutip daripada Habakuk, sebetulnya Habakuk 2 ayat yang keempat, di mana dikatakan di sana orang benar itu hidup karena percayanya. Nah, saudara, iman itu adalah sesuatu yang fundamental penting untuk menjadi orang Kristen. Kalau kita tidak mempunyai iman, maka kita tidak mungkin menjadi Kristen. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Allah Tritunggal yang sudah mengutus anaknya, yaitu Sang Firman, Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat kita, menjadi Tuhan juru selamat, dan menjadi juru syafaat kita, saudara. Itu intinya, ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai iman yang demikian, maka tidak mungkin kita menjadi orang Kristen. Dan iman yang demikian hanya muncul ketika seseorang dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran baru, orang tidak mempunyai iman, dan tanpa mempunyai iman, orang tidak mungkin memperkenankan Allah. Orang tidak mungkin mengenal Allah. Orang tidak mungkin diselamatkan. Lalu saudara, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, dikatakan di sana itu bahwa kita diselamatkan karena anugerah Allah yang kita terima melalui iman. Ya. Kita terima keselamatan itu melalui iman, dan iman berarti adalah sarana, atau dalam bahasa Inggris itu ada means, sarana untuk menerima, atau fasilitas untuk menerima keselamatan. Jadi, saudara, tanpa fasilitas iman, seseorang tidak mungkin diselamatkan. Tanpa fasilitas iman, seseorang tidak mungkin memperkenankan Allah. Tanpa fasilitas iman, seseorang tidak mungkin hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya. Nah, karena iman ini adalah sarana, saudara, maka iman tidak unik hanya ada pada orang Kristen. Cuma nanti iman macam apa itu yang kita bisa bedakan. Semua orang itu beriman. Ya, semua orang beriman, saudara. Paling tidak, ya, saya mungkin sudah berulang-ulang menjelaskan ini dalam khotbah-khotbah saya, tapi paling tidak ada 4 jenis iman. Ada 4 jenis iman. Ada iman yang umum, ya, dan semua orang punya. Ya, orang yang menyangkal Tuhan, tidak mau beriman kepada Tuhan, tapi dia tetap punya iman untuk hal-hal yang lain. Ya, dia boleh tidak beriman kepada Tuhan, tapi dia tetap harus pakai iman untuk melakukan banyak hal. Ya, saya beri contoh, orang mau berjalan pergi dari Kota Malang ke Surabaya, dia naik bis. Dia harus beriman naik bis, betul ya? Ya, dia langsung duduk di bis, ya, saudara, tidak periksa bahwa kursinya bis itu apa ada ular atau kalajengking, ya. Langsung duduk, saudara. Dia percaya aja bis itu bersih, tidak ada binatang liar di situ. Waktu naik bis ada tidak yang tanya supirnya, Pak, kamu betul enggak punya SIM enggak? Coba lihat SIM-nya dulu, Pak. Betul bisa bawa bis enggak? Enggak ada yang begitu, saudara. Langsung percaya bahwa ini sopir bisa bawa mobil, bahwa pasti dia sudah punya SIM. Saudara, enggak ada bukti untuk itu, karena dia tidak pernah tunjukkan SIM kepada saudara. Semua berdasarkan iman. Sebetulnya dalam kehidupan kita ini banyak sekali yang berdasarkan iman, tidak berdasarkan bukti.
Maka kalau orang yang tuntut selalu bukti, mana buktinya, mana buktinya, itu dia sebetulnya sedang membicarakan sesuatu hal yang sedikit saja dia lakukan dalam kehidupannya. Artinya hanya sedikit yang dia lakukan yang pakai bukti. Semua serba pakai iman. Anda makan di warung pakai iman, ya. Kan tidak bawa dokter ke warung periksa makanannya. Ya, Anda tidak bawa dokter ke warung, ya, atau tidak tanya ibu itu, "Bu, waktu ibu ule-ule ini tadi bumbu pecelnya, Bu, ibu dari toilet sudah cuci tangan enggak?" Enggak ada, saudara. Anda tidak tanya-tanya kayak gitu. Anda yakin saja, aduh ini pasti bersih, saya makan enggak akan sakit perut. Ya, itu iman, saudara. Semua butuh iman. Jadi saudara, ini iman yang umum yang semua orang punya, termasuk orang ateis. Mereka hanya tidak mau beriman kepada Tuhan, tapi beriman kepada hal-hal lain. Minimal mereka beriman kepada diri mereka sendiri. Iman yang secara umum. Maka iman ini sarana, saudara. Maka dalam keselamatan pun kita butuh sarana iman. Tapi yang bentuknya berbeda. Objeknya pun berbeda, saudara. Nah, itu jenis yang pertama, ya. Iman umum, ya. Semua orang punya. Ya, tidak peduli dia siapa, dia pasti punya. Yang kedua, yang saya sudah bicara tadi, kita tidak usah bicara panjang lebar karena itu yang saya khotbahkan hari ini. Orang benar hidup oleh iman. Dan kita akan bahas mengenai justification through faith atau pembenaran melalui iman. Nah, yang kedua adalah iman soteriologis, yaitu iman yang memimpin kita kepada keselamatan atau iman yang menjadi sarana keselamatan. Saya tidak usah menjelaskan karena itu yang saya khotbahkan hari ini. Lalu yang ketiga, ada iman dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang percaya. Kita hidup dalam iman. Anda pimpin doa syafaat di sini. Kita beriman, saudara, proyek kita akan berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Suami istri menikah, kami beriman bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengaruniakan kami keturunan. Kami beriman kepada Tuhan bahwa keluarga kami dipelihara Tuhan. Setelah punya anak, kami beriman anak ini Tuhan pelihara. Itu iman dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, kalau hamba Tuhan tidak punya iman seperti itu, bahaya sekali, saudara, ya, sangat berbahaya, ya. Jadi sebagai orang Kristen kita mempunyai iman dalam kehidupan kita setiap hari dan semua orang Kristen harus punya. Kalau tidak, Anda tidak bisa jadi orang Kristen. Anda tidak bisa berkata, cukup saya punya iman keselamatan, tapi dalam kehidupan sehari-hari Anda sama sekali tidak beriman. Ya. Nah, iman dalam kehidupan sehari-hari ini sebetulnya merupakan kelanjutan daripada iman yang sifatnya soteriologis tadi. Iman keselamatan itu yang menjadi sarana kita menerima keselamatan, dan itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini aspek yang ketiga daripada iman, saudara. Kalau saudara membaca kitab Roma tadi, ya, sebentar ya. Kitab Roma pasalnya yang ke 1 ya, pasal 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Bertolak dari iman, artinya dasar atau starting point-nya itu iman. Tanpa iman tidak mungkin kamu menjadi orang Kristen. Tanpa iman tidak mungkin kita diselamatkan. Tanpa iman tidak mungkin kita memperkenankan Tuhan. Berdasarkan iman ini tadi, kita melangkah lagi ke dalam kehidupan yang beriman setiap hari. Itu sebabnya dalam kitab Roma di sini dikatakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Nah, itu jenis yang ketiga, saudara, ya. Iman soteriologis yang kemudian hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu terakhir itu ada karunia iman. Dan karunia iman ini disebut di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Nah, kalau karunia iman ini tidak semua orang Kristen punya.
Ini namanya the gift of the Holy Spirit, ya. Karunia daripada Roh Kudus. Ya, tidak semua, ya, karena namanya karunia dari Roh Kudus. Ada banyak karunia yang Paulus catat, ya, di dalam kitab Roma, di dalam kitab Korintus, ya. Banyak sekali Paulus membahas itu, terutama dalam kitab Korintus, di mana ada kekacauan penggunaan karunia-karunia rohani di sana. Nah, karunia-karunia rohani yang sifatnya supranatural itu sudah stop, sudah berhenti, tetapi karunia-karunia yang sifatnya alamiah, karunia roh yang sifatnya alamiah, misalnya mengajar, memberikan pimpinan, menasihati, ya, dan termasuk karunia iman itu bukan supranatural. Kalau yang supranatural itu yang orang karismatik itu salah tafsir lalu kemudian mereka sikira beraba-beraba, ya. Bahasa lidah, ya, bahasa lain itu namanya karunia supranatural, itu sudah stop. Lalu kemudian karunia kesembuhan, kemudian karunia melakukan mujizat, itu sudah berhenti. Kalaupun itu terjadi bukan dalam konteks karunia Roh Kudus, tapi dalam konteks providensi Tuhan Allah atas hidup orang percaya. Jadi saudara, jangan berpikir, ya, orang sakit tidak mampu membayar biaya dokter yang mahal, tapi Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, Tuhan kasih mujizat. Saudara jangan lawan itu. Tuhan bisa melakukan itu, tapi konteksnya bukan dalam karunia Roh Kudus atau the gift of the Holy Spirit, tapi dalam konteks apa? Providensi Allah atas orang percaya, pemeliharaan Allah atas orang percaya. Ya, jadi saudara, karunia iman ini adalah karunia bukan supranatural, tapi karunia alamiah, karena merupakan apa? Sesuatu jumlah iman yang ditambahkan dari iman yang soteriologis tadi, lalu iman itu hidup dalam kehidupan sehari-hari, lalu ditambahkan ukurannya dalam kehidupan orang tertentu, itulah yang disebut karunia iman. Ini adalah karunia alamiah, bukan supra alamiah. Saudara jangan kira Martin Luther nggak punya itu, saudara. Makanya mau dibunuh, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dia tetap melakukan gerakan reformasi, saudara. Calvin dan setiap hamba-hamba Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat sulit, Tuhan pasti perlengkapi dengan yang namanya karunia iman, saudara. Ya, karunia iman. Jadi paling tidak ada 4 jenis iman. Yang pertama secara umum. Yang secara umum ini kemudian diubah oleh Tuhan, oleh regenerasi atau kelahiran kembali menjadi iman soteriologis, diarahkan kepada Kristus. Dan iman soteriologis ini kemudian hidup dalam kehidupan kita setiap hari, memimpin kehidupan kita. Dan iman yang setiap hari ini ditambahkan ukurannya oleh Tuhan menjadi karunia iman. Jelas, ya? Jadi 4 jenis iman ini ada hubungannya satu dengan yang lain. Ada hubungannya dan satu dengan yang lainnya, ya saudara, ya. Nah, saudara, mari kita bicara iman soteriologis sekarang. Iman yang menyelamatkan. Jelas tanpa iman kita tidak mungkin diselamatkan. Dan saudara, mengapa sola fide itu muncul lalu kemudian menjadi satu semboyan reformasi, ini tidak terlepas dari pergumulan Martin Luther. Martin Luther adalah seorang biarawan yang sangat-sangat taat dalam kehidupan biara. Dia melakukan seluruh tugas yang diperintahkan dengan begitu baik. Dia juga menjalankan ritual-ritual, doa-doa, dan lain sebagainya. Dia sangat taat. Tapi di dalam ketaatannya menjalankan perintah-perintah agama pada waktu itu, dia semakin gelisah hatinya. Kok bisa ya orang taat beragama tapi gelisah hatinya? Ini sebetulnya mirip orang muda yang kaya yang diceritakan dalam Alkitab itu. Dia kaya, punya segala sesuatu, tapi hatinya gelisah sebetulnya. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus untuk mencari pembenaran.
Dia pikir kalau dia dibenarkan oleh perbuatannya, maka dia hatinya mungkin tidak gelisah lagi. Tapi justru Tuhan Yesus memberikan perkataan yang membuat dia lebih gelisah lagi. Dan tidak ada jalan keluar karena dia tidak ikut Kristus. Dia lebih pilih harta kekayaannya. Ini orang muda yang dikatakan dalam Alkitab, dia melakukan seluruh hukum Taurat, saudara. Dia melakukan semua. Dan Tuhan Yesus, kalau saudara membaca dalam kitab Injil, tidak mempermasalahkan itu. Dia membenarkan bahwa orang muda ini memang taat hukum Taurat. Tapi Yesus berkata, hanya satu yang kurang. Kamu lakukan semua kan? Iya, lakukan semua. Tapi satu yang kurang. Apa yang kurang? Jual semua hartamu dan ikut aku. Kenapa jual semua harta? Karena hatinya di hartanya. Memang dia tidak berzina. Dia taat orang tua, hormati orang tua. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia rajin memberi persepuluhan. Dia rajin beribadah. Rajin berdoa. Semua dia lakukan. Tapi satu, hatinya bukan kepada Tuhan, tapi kepada hartanya. Karena hartanya begitu banyak. Dan Tuhan Yesus mengorek andalannya yang paling penting ini. Jual semua harta. Maka dia pulang bukan sebagai orang yang dibenarkan, tapi menjadi orang yang lebih gelisah lagi. Jadi jangan kira melakukan hukum Taurat, melakukan ketaatan agama itu bikin hati tenang, plong, omong kosong itu. Tanpa Kristus, tanpa iman kepada Kristus, hanya kegelisahan. Itu sebabnya saudara lihat semakin beragama orang-orang semakin beringas ya. Kenapa orang semakin beragama semakin beringas? Kafir ini bunuh dia, kayu bakar api neraka. Kenapa dia semakin beriman, semakin sembahyang? Kenapa orang Farisi, orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, mereka mau membunuh Tuhan Yesus? Bukankah mereka orang beragama? Harusnya orang beragama semakin bagus, semakin mengasihi, semakin peduli sesama. Tapi mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Maka perbuatan beragama tidak akan menimbulkan kedamaian, tidak akan menimbulkan ketenangan. Justru kalau engkau melakukan perbuatan-perbuatan agama, engkau sembahyang, engkau amal ibadah, engkau bikin seluruh ibadah, perbuatan baik, tanpa iman kepada Kristus, semua itu sia-sia. Hanya menimbulkan ketegangan-ketegangan, lalu engkau mau bunuh orang, saudara. Ya, jadi Martin Luther mengalami itu. Kalau dia tugas membersihkan rumah atau lantai atau apa saja, dia bersih sekali. Karena dia mau taat. Tapi semakin taat, hatinya gelisah. Tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang, saudara. Dan Luther ini jiwanya sangat unik sekali. Kalau biarawan lain itu kalau lakukan kesalahan, kalau hanya kecil saja, mereka tidak datang mengaku dosa. Dan jangan lupa ya, gereja Katolik mengaku dosa kepada siapa? Kepada Romo ya. Jadi kalau ada berbuat dosa, Romo, aku sudah berbuat dosa hari ini, gitu ya. Ya itu bedanya dengan kita ya. Kalau kita, engkau mengaku dosa pada Tuhan langsung. The priesthood of all believers. Imamat semua orang percaya, bukan lewat pendeta ya. Waduh kacau kalau lewat pendeta ya. Datang kepada saya nanti, Pak Yanto, saya sudah berbuat dosa, kaget saya loh. Jadi tahu semua rahasia dosanya kan gitu ya. Waduh saya enggak mau saudara, saya juga enggak mau saudara ya. Mungkin banyak pendeta lain ya mungkin nanti bahan cerita-cerita. Kalau saya waduh malah pusing ya. Daripada otak saya penuh dengan hal-hal kayak gitu, mending enggak usah. Saudara langsung berdoa kepada Tuhan. Bayangkan Luther itu saudara, kalau biarawan lain itu kalau hanya kesalahan kecil mereka abaikan aja. Tapi Luther, kesalahan kecil aja dia mesti datang kepada Romo. Jadi setiap hari, tiap kali melakukan kesalahan, dia datang kepada Romo dan mengaku dosa. Sampai Romonya itu saudara marah kepada Luther. Luther, hari ini kamu sudah berkali-kali mengaku dosa. Pergi. Kalau hari ini kamu tidak bunuh orang, jangan datang ke sini. Paham ya? Kalau dosamu bukan bunuh orang, gak usah datang ke sini. Cuma dosa sepele-sepele, gak usah. Gitu ya. Jadi Luther ini saudara bergumul
dia semakin melakukan yang dianggap kebaikan, dianggap beragama, dianggap beramal perbuatan baik, semakin gelisah hatinya. Lalu suatu saat dia membaca Roma yang kita baca tadi itu, saudara, pasal yang pertama, ya, ayatnya yang ke-17. Di situ mata rohani Luther dicelikkan. Ya, mungkin saya baca dari ayat 16, saya baca ulang ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Begitu membaca ini, dia mendapat pencerahan yang luar biasa. Lalu dia mulai berpikir, ternyata perbuatan saya sia-sia semuanya. Ini yang menyebabkan saya gelisah. Ternyata kita dibenarkan bukan karena kelakuan kita, tapi kita dibenarkan karena iman atau melalui iman. Ini yang memicu gerakan reformasi daripada Martin Luther, saudara. Maka ini kemudian menjadi salah satu semboyan reformasi, sola fide. Ya, sola fide, hanya iman. Oleh karena itu, saudara, iman dibutuhkan di dalam keselamatan dan tidak bisa dicampur adukan dengan perbuatan baik. Itu sebabnya saya akan sedikit mengulang apa yang saya katakan minggu lalu, khotbah minggu lalu. Posisi perbuatan baik orang percaya di mana? Setelah diselamatkan, setelah beriman. Setelah saudara beriman, barulah saudara berbuat baik. Kalau belum beriman, saudara tidak dituntut untuk berbuat baik. Ya, bagi kita orang Kristen, ya, bagi kita orang Kristen, ya Anda harus melakukan kebaikan-kebaikan secara umum sebagai manusia pada umumnya. Karena kalau tidak, Anda akan kesulitan. Anda akan terlibat dalam berbagai macam kesulitan, ya. Anda melakukan kejahatan ini, kejahatan itu, ya Anda ditangkap polisi, akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan jangan lupa, pada akhirnya nanti Tuhan akan menghakimi setiap orang berdasarkan dosa-dosanya. Karena tidak satu pun di antara kita mampu untuk berbuat baik lalu selamat, maka kemudian kita dianugerahi keselamatan itu. Dan keselamatan itu kita terima melalui iman, atau kita terima dengan iman yang adalah means atau sarana itu tadi, fasilitas. Dan setelah beriman, barulah Tuhan perintahkan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jadi saudara, perbuatan baik menjadi penting bagi orang Kristen setelah selamat. Saudara ingat kisah bagaimana orang Israel Tuhan pimpin keluar dari Mesir? Apakah 10 hukum yang kita baca tadi, ya, 10 hukum diberikan kepada mereka pada saat mereka masih ada di Mesir atau pada saat mereka sudah keluar dari Mesir? Pada saat mereka sudah keluar dari Mesir. Pada waktu mereka menjadi budak di Mesir, dan perbudakan Mesir itu secara jasmaniah, ya perbudakan Mesir, perbudakan Firaun, tapi secara rohaniah itu merupakan simbol perbudakan dosa dan perbudakan setan. Bangsa Mesir yang memperbudak Israel itu simbol daripada dosa, dan Firaun yang memimpin Mesir itu simbol daripada setan atau iblis yang memperbudak manusia. Tuhan tidak memberikan hukum Taurat kepada orang Israel pada waktu mereka diperbudak di Mesir. Nah, ini juga menjadi satu pola, saudara, pekerjaan Tuhan. Tuhan hanya memberikan perintah-perintahnya, hukum-hukumnya untuk kita lakukan dengan taat setelah kita dibebaskan. Maka setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, barulah mereka diberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. 10 hukum Allah untuk mereka lakukan. Ya, jadi clear ya saudara, ya. Jadi kapan kita berbuat baik? Setelah beriman.
setelah diselamatkan, setelah dilahirkan kembali, maka kita harus berbuat baik. Sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengikuti teladan Kristus, sebagai orang-orang Kristen yang menjadi imitator daripada Yesus Kristus. Audionya bagus ya? Ya, silakan dicek ya. Jadi saudara, perbuatan baik hanya penting setelah Anda selamat. Sebelum Anda selamat, perbuatan baikmu sama sekali tidak penting untuk keselamatan Anda. Sama sekali tidak mungkin bisa menyelamatkan. Ya, mari kita melangkah sekarang. Kalau begitu, apa maksudnya justification through faith? Ya, atau pembenaran melalui iman di dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu dari khotbah kapan ya, mungkin minggu lalu atau 2 minggu lalu, saya berkata atau mungkin sudah sering saya menyinggung, bahwa yang dikerjakan Tuhan Yesus ada berapa? 2, bukan hanya 1. Kalau orang Injili cukup naik di salib, saya selamat katanya. Itu salah secara teologis. Yang menyebabkan kita selamat, apa Yesus mati di salib atau apa? Yesus mati di salib tidak menyelamatkan, saudara. Itu membereskan dosa. Mati sebagai korban penebusan bagi kita. Jadi matinya Kristus di atas kayu salib untuk membereskan dosa. Tapi tidak memberikan hidup kekal. Khotbah minggu lalu ya. Yang memberikan hidup kekal itu apa? Ketaatan. Prinsipnya selalu di mana-mana selalu sama. Keselamatan didapat dari ketaatan. Didapat dari perbuatan baik. Adam di Taman Eden gagal dapat itu. Dia jatuh di dalam pencobaan. Maka butuh Adam yang kedua, yaitu Kristus, yang taat dari lahir sampai mati. Nah, ketaatan Kristus dari lahir sampai mati, taat sempurna, tidak satu pun hukum Allah yang digugurkan, itulah yang mengklaim hidup kekal bagi kita. Adam gagal mengklaim hidup kekal itu, dia jatuh dalam pencobaan, tapi Kristus sukses mengklaim hidup kekal itu. Tapi hidup kekal itu kita bisa terima kalau apa? Dosa dibereskan dulu, maka Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib untuk pemberesan dosa. Jadi ada 2 hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia taat untuk mengklaim hidup kekal dan dia naik ke atas kayu salib untuk memberikan kepada kita penebusan karena dosa-dosa kita. Setelah dosa dibereskan, jalan untuk hidup kekal diberikan, sekarang kita terbuka. Dan hidup kekal itu harus diterima melalui apa tadi? Iman. Nah, apa maksudnya justification through faith? Kita dibenarkan karena ketaatan Tuhan Yesus dari lahir sampai mati, bukan karena naik ke atas kayu salib ya. Kita dibenarkan karena ketaatan Tuhan Yesus dari lahir sampai mati, atau karena kebenaran Kristus yang tanpa cacat, yang kita terima melalui iman. Itu yang dimaksud dengan justification through faith. Ya. Pembenaran melalui iman. Nah, saya akan menjelaskan 2 hal penting di sini yang kita sebut sebagai double imputation ya, atau imputasi berganda. Kita adalah orang berdosa, Kristus suci. Ya. Kita rusak dalam dosa dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Kristus taat dari lahir sampai mati, suci tidak berdosa. Bagaimana kita dapat dibenarkan? Dari diri kita sendiri tidak mungkin. Tapi kita harus menerima kebenaran ketaatan Kristus. Bagaimana caranya menerima ketaatan Kristus? Butuh iman sebagai sarana untuk menerima. Maka ketaatan Kristus dari lahir sampai mati diperhitungkan kepada kita. Dan itu diperhitungkan kepada kita dan kita harus terima melalui iman. Lalu saudara, dosa-dosa kita, orang-orang berdosa ini, diperhitungkan kepada Kristus. Paham ya? Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada
kita. Sehingga kita dianggap benar. Dan kebenaran itu kita terima melalui iman. Kita dianggap benar walaupun kita tidak benar. Tapi kita adalah orang berdosa. Maka dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus. Maka dia yang mati untuk membereskan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, maka Kristus yang suci, Kristus yang taat, Kristus yang sempurna, itu dianggap berdosa. Dianggap berdosa, bukan berdosa, tapi dianggap berdosa. Atau diperhitungkan sebagai berdosa. Itu yang dimaksud oleh Rasul Petrus, saudara ya, ketika dikatakan bahwa dia yang tidak berdosa, dibuatnya menjadi dosa. Ini kata-katanya dalam LAI saya tidak suka ya. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu secara teologis itu agak keliru itu ya. Ya. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Kalau dibuatnya menjadi dosa berarti Kristus berdosa dong kan gitu ya. Harusnya kalimat yang tepat itu adalah dia yang tidak berdosa dianggap berdosa atau dijadikan seolah-olah berdosa karena kita. Nah, ini yang tepat. Jadi kita dijadikan seolah-olah benar, padahal tidak benar. Tapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita, kita terima melalui iman. Dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, sehingga Kristus dianggap seolah-olah berdosa, padahal tidak berdosa. Ini namanya double imputation. Imputasi ganda. Kebenarannya disuntikan kepada kita. Kita terima itu melalui iman. Maka kita yang berdosa dianggap seolah-olah benar. Karena Kristus yang membenarkan kita. Atau karena kebenaran Kristus. Lalu dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus. Ya. Sehingga dia dianggap berdosa, lalu kemudian harus mati di atas kayu salib. Ya. Ini saudara maknanya pembenaran melalui iman. Maknanya pembenaran melalui iman. Tanpa iman, maka kebenaran Kristus tidak mungkin diperhitungkan kepada saudara. Maka kalau ada orang yang berkata, keselamatan bisa datang tanpa Kristus, maka ini adalah pernyataan yang menyesatkan. Pernyataan Paus di Singapura beberapa waktu lalu yang mengatakan agama-agama hanyalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang satu dan sama, itu menyangkal kebenaran ini. Karena tanpa iman kepada Kristus, tidak ada kita menerima manfaat pembenaran oleh Allah. Ya. Kecuali melalui iman, baru kita mendapatkan manfaat pembenaran dari pihak Allah. Saudara-saudara, pembenaran ini bersifat satu kali untuk selamanya. Bukan berkali-kali, ya. Pembenaran melalui iman itu bersifat satu kali untuk selamanya. Untuk seluruh dosa kita yang kita sudah perhitungkan kepada Kristus sudah dianggap beres walaupun kita masih orang berdosa. Karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita sekali untuk selamanya. Ya, sekali untuk selamanya. Kalau tidak sekali untuk selamanya, saudara, tiap kali kita berdosa, kita kehilangan keselamatan. Ya, karena nanti butuh korban Kristus diperhitungkan lagi kepada kita. Ya, jadi saudara, sekali untuk selama-lamanya. Dan secara pekerjaan Allah Tritunggal, yang membenarkan kita adalah Allah Bapa. Dari tahta Allah Bapa kita dibenarkan. Dibenarkan melalui iman. Iman kepada Sang Anak, Kristus. Dan pembenaran dari tahta Allah Bapa ini terjadi sekali untuk selama-lamanya, untuk seluruh kehidupan kita, dan oleh karenanya. Karena kita masih manusia yang berdosa, yang masih bisa berbuat dosa, kita kemudian berpikir bagaimana pembenaran itu berlangsung untuk selama-lamanya. Sedangkan saya masih bisa berbuat dosa. Sedangkan saya masih berdosa.
pembenaran itu status hukum. Bukan bicara kondisi. Ini yang saya mau jelaskan, saudara ya. Biar kita tidak bingung ya. Pembenaran melalui iman, justification through faith, itu adalah status hukumnya yang dibereskan. Bukan masalah kondisi. Saudara beli rumah misalnya. Lalu kemudian sertifikat dari tuan rumah yang lama diserahkan kepada saudara. Lalu saudara bikin sertifikat baru atas nama saudara. Secara status hukum, rumah itu milik siapa? Milik saudara. Sertifikatnya atas nama saudara. Sertifikat hak milik. Jadi status hukumnya milik saudara. Ya. Lalu saudara, ya, secara kondisi rumah itu tidak langsung mengikuti status hukum. Secara kondisi rumah itu masih rumahnya orang yang lama. Kamar-kamarnya buatan orang yang lama. Plafonnya, lantainya semua masih buatan orang yang lama. Lalu saudara mau memperbaharui rumah itu. Ini sudah lama ini. Saya mau ngecat kembali, saya mau bongkar-bongkar ruangannya, saya mau perbaiki sesuai dengan kemauan saya karena status rumah ini adalah milik saya. Maka Anda mulai memperbaiki rumah itu, yang bolong-bolong Anda perbaiki, yang kurang bagus Anda perbaiki. Nah, ini contoh, saudara, bagaimana pembenaran melalui iman itu seperti itu. Pembenaran melalui iman yang datang dari tahta Allah Bapa berlaku sekali untuk selamanya. Dan itu sah. Artinya secara sertifikat di hadapan hukum, kita sah anak-anak Allah. Dari sejak saudara beriman sampai seterusnya. Tapi secara kondisi masih berdosa apa enggak? Masih berdosa. Masih ada hubungan dan kehidupan yang lama. Maka perlu proses yang namanya pengudusan, penyucian, pembersihan. Dan itu proses setiap hari sampai kita mati. Dan itu berlangsung secara progresif. Dibersihkan dari hari ke hari. Maka itu menuntut kemauan kita juga. Menuntut kehendak kita. Untuk kita mau bekerja sama, kooperatif dengan Tuhan yang memimpin kita. Kita mau taat firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin disucikan. Semakin dikuduskan. Ini namanya sanctification. Ya. Pengudusan. Jadi setelah justification through faith, yang berbicara status hukum kita di hadapan Allah, bahwa kita sah menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka setelah itu kondisi kita yang diperbaiki. Dan waktu kondisi kita diperbaiki, itu menuntut kerjasama dari kita. Saudara tidak bisa tidak bekerja sama. Kalau dengar khotbah, harus ada kemauan untuk melakukan khotbah. Anda baca firman Tuhan, harus ada kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Harus ada kemauan untuk melakukan apa yang Tuhan tuntut atau Tuhan kehendaki. Jelas ya? Hal yang terakhir yang saya mau jelaskan dari bagian ini, pembenaran melalui iman adalah apa? Kita harus membedakan ini dengan pembenaran yang mungkin terjadi di pengadilan. Kalau di pengadilan, saudara, ada sidang perkara. Seseorang dituduh mencuri ayam, ya. Tapi dia tidak mencuri ayam, tapi dia dituduh. Lalu setelah sidang-sidang terbukti orang itu ternyata tidak mencuri ayam. Lalu hakim membenarkan orang itu. Ini orang tidak curi ayam, tidak ada bukti. Maka dia dibebaskan dan nama baiknya harus dipulihkan. Anda yang menuntut dia, Anda harus ganti kerugian, misalnya gitu ya. Nah, orang ini dibenarkan. Di hadapan pengadilan dia dibenarkan. Tapi dia dibenarkan karena apa? Karena perbuatannya. Paham ya? Dia dibenarkan karena memang dia tidak mencuri. Tapi pembenaran melalui iman tidak demikian. Bertolak belakang dengan ini. Pembenaran melalui iman bukan karena kita. Tapi karena Kristus. Jadi saudara,
Kalau memikirkan ini saudara, kita harusnya betul-betul malu ya di hadapan Tuhan. Betul-betul malu di hadapan Tuhan, saudara. Terlalu banyak berhutang kita di hadapan Tuhan. Ya, kita diperhitungkan benar. Ternyata bukan karena kebenaran kita, karena kebenaran Kristus. Secara status kita dibereskan selama-lamanya anak Allah. Sekali anak Allah, sekali menjadi anak-anak Allah, selama-lamanya menjadi anak-anak Allah. Lalu setelah itu Roh Kudus menggunakan firman Allah, memimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kemudian perlahan-lahan disucikan. Dari pengertian ini saudara, yang menjadi inisiator dari awal sampai akhir siapa? Kita atau Tuhan? Tuhan. Yang merencanakan keselamatan siapa? Tuhan. Allah Bapa. Yang kemudian datang mengklaim hidup kekal melalui ketaatan. Lalu mati di atas kayu salib untuk membereskan dosa siapa? Sang Firman, Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal. Allah lagi di sini. Kemudian yang melahirkan kita kembali siapa? Pekerjaan Roh Kudus menggunakan firman Allah. Lalu kemudian memberikan iman kepada kita. Dan melalui sarana iman, kita kemudian dibenarkan. Setelah dibenarkan, statusnya sudah benar, beres. Dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, Allah Roh Kudus yang berinisiatif mendorong kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Mendorong kita untuk baca Alkitab, dengar khotbah yang bagus, dengar khotbah yang baik, dan taati firman Tuhan. Kalau orang Kristen berbuat dosa, pasti hati nuraninya itu tidak akan tenang. Karena Roh Kudus akan mengoyak-ngoyak hati nuraninya, saudara. Kalau orang-orang di dunia ini, saudara, ya pertama kali dia berbuat dosa, mungkin kalau hati nuraninya belum dicemari, ya dia merasa jantungnya berdegup ya, keras. Tapi orang mencuri ya, pertama kali mencuri jantungnya berdegup ya, 2 kali masih berdegup, 3 kali ya sudah berkurang, 4 kali sudah mulai terbiasa, 5 kali seterusnya sudah terbiasa, hati nuraninya tidak bicara lagi. Itu orang di luar sana. Tapi orang Kristen, Roh Kudus pasti mengobok-obok hati nurani kita, saudara. Jadi sekali lagi kita tidak dibiarkan sendiri. Maka dengan fakta ini saudara tahu, inisiator keselamatan Tuhan yang menjalankan, melaksanakan karya itu, taat dari lahir sampai mati dan mati di atas kayu salib. Siapa? Tuhan juga. Lalu kemudian yang melahirkan kita kembali, membawa kita kepada Kristus, membawa kita kepada firman Allah, yang menyucikan kita, mendorong kita untuk berbuat baik. Siapa lagi? Roh Kudus, Allah lagi. Allah Tritunggal berkarya di sini. Dari awal sampai akhir, karya Allah. Ini pengajaran reform. Kalau orang lain yang sangat sombong mengatakan, dari awal sampai akhir, aku harus terlibat. Katolik Roma begitu. Arminianisme begitu. Semi Pelagian begitu. Apalagi Pelagianisme. Itu jauh lebih sesat lagi. Kita bisa selamat dari usaha kita sendiri. Nah, saudara, karena ini menjadi poin yang sangat penting, maka di dalam kehidupan Kristen kita, biarlah kita menjadi orang Kristen yang selalu bersandar kepada Tuhan. Dan pertama, kita melihat bahwa dari awal sampai akhir, Allah yang berkarya. Maka tidak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri atau membanggakan jasa sendiri atau meninggikan jasa sendiri. Itu pertama. Yang kedua, sekaligus karena Tuhan melibatkan kita dalam karya keselamatannya ini, maka setelah kita diselamatkan, kita wajib proaktif untuk taat kehendak Tuhan, bersinergi, bekerja sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk proses pengudusan kita, pemurnian gereja Tuhan. Itu kedua. Ketiga, melampaui itu, dan ini yang terus saya tekankan saudara, kita tidak cukup hanya hidup suci, ikut Kristus sudah selesai. Tapi Tuhan memberikan kita pekerjaan.
Minggu lalu saya bahas ini atau tidak ya? Tuhan memberikan kita pekerjaan. Pekerjaan apa? Di segala bidang di mana Tuhan tempatkan kita. Biarlah kita berkarya di segala bidang di mana Tuhan tempatkan kita menjadi saksi-saksinya. Tidak ada pekerjaan yang rendah atau hina. Semua pekerjaan itu suci, saudara. Maka bagaimana kita fight, bagaimana kita berjuang sungguh-sungguh, bagaimana kita serius menggarap pelayanan atau pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ini adalah bentuk ucapan syukur kita yang sudah diselamatkan hanya karena anugerah Allah dan kita terima melalui iman. Dan dengan demikian tidak terbuka ruang bagi orang Kristen, oh saya sekali selamat tetap selamat. Karena itu bebas dong saya berbuat dosa. Ini membuktikan bahwa dia bukan Kristen. Dan dia hanya mau memanfaatkan anugerah Allah untuk berbuat dosa. Orang Kristen sejati tidak bisa mempunyai pikiran seperti itu. Pertama apa tadi? Dari awal sampai akhir Tuhan yang kerja. Maka tidak ada ruang bagi kita untuk sombong, untuk membanggakan diri. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Takluk kepada Tuhan. Kedua apa? Kita harus bersinergi, kerjasama, proaktif di hadapan Tuhan untuk proses penyucian kita. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan firman Tuhan dan begitu taat dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Anda hidup suci ya, tidak berzina, tidak merokok, tidak main judi. Ya, lalu kemudian ya pokoknya hidup suci sekali. Tapi di kantor dia terkenal paling malas. Di sekolah dia terkenal guru yang datang paling terlambat, pulang paling cepat. Nanti baru tanggal 25 sudah ingatkan bendahara akan gajian. Padahal masih beberapa hari. Heran loh, dia tidak berzina, dia hidup suci sekali. Tapi kerja melempem. Tidak saudara. Karena tujuan kita diperbaharui apa? Untuk terjun dalam pelayanan Tuhan. Pelayanan itu macam-macam, bukan hanya berdiri di mimbar. Yang namanya pelayanan itu bukan hanya pendeta ya, atau guru Injil, atau kalau Anda nyanyi kor di gereja, atau bawa kantong persembahan, atau jadi penerima tamu. Ini konsep Injili, evangelikal yang sangat picik, sempit. Anda mahasiswa kerja rajin. Skripsi Anda itu karya hasil Anda sendiri. Bukan jiplak punya orang. Dan Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh itu. Ini namanya pelayanan. Ini melayani Tuhan. Melayani Tuhan di bidang saudara sebagai mahasiswa. Karena kita tidak dipanggil hanya cukup datang hidup suci, saudara. Ini bukan reform yang seperti itu, saudara. Maka khotbahnya khotbah moral, saudara. Banyak gereja khotbah moral ya. Ya, berbuat baik. Suami istri itu harus begini ya. Justru suami istri itu yang ditata-tata kayak artis-artis itu, saudara. Saudara lihat 1-2 tahun cerai lagi. Saya lihat orang-orang Kristen, saudara. Itu ada lagi satu, itu penyanyi Kristen. Itu. Saya baca di Google itu. Sudah ceraikan istri lagi. Penyanyi Kristen, saudara. Itu penyanyi Kristen. Dulu ada artis Kristen, suka bersaksi sana, saksi sini ya. Suka dibawa ke gereja sana sini untuk saksi. Diceraikan istrinya. Begitu nggak dikasih warisan sama sekali istrinya. Begitu waktu menikah kontrak lagi. Menikah kok bikin kontrak. Memangnya kawin kontrak ya. Orang Kristen tidak ada kawin kontrak, saudara. Menikah sekali seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan, saudara. Ya uangnya suami, uangnya istri. Uangnya istri, uangnya suami. Ya, dunia itu yang memisah-misahkan kayak gitu. Ya. Nanti suami mati duluan. Istrinya ternyata kaya. Diwariskan ke saudaranya. Begitu ya. Bukan diwariskan kepada anak-anaknya. Begitu ya. Kan salah itu. Yang namanya keluarga itu apapun yang mereka punya, ya punya bersama. Suami, istri, anak. Ya. Nanti kalau mereka mau memberi kepada di luar mereka, baru bisa. Ya seperti itu. Ada banyak orang Kristen
Tapi tampil di media saudara kayak wah keluarga harmonis, dipuja-puji ya. 1-2 tahun cerai saudara. Ya, lalu kemudian orang-orang mulai khotbah tentang hubungan suami istri, hubungan orang pacaran, itu aja topik. Jadi dia pikir menjadi orang Kristen hanya cukup berbuat baik seperti itu. Bagi kita orang reform itu tidak cukup. Anda dituntut melakukan 10 hukum, betul apa enggak? Betul. Dituntut untuk tidak mencuri, betul. Dituntut untuk tidak berjudi, betul. Jangan melakukan dosa, betul. Tapi tidak cukup stop di sini. Untuk apa Anda tidak berdosa? Supaya engkau bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan persiapkan. Kalau tidak saudara, tidak ada guna pembenaran melalui iman yang kita terima. Apa gunanya? Lalu Anda dikenal menjadi orang yang tidak berbobot dalam bidang saudara. Itu ada pendeta itu. Banyak itu. Ambil gelar doktor atau studi lanjut. Tahu enggak tesisnya atau disertasinya? Colong punya orang, ganti nama. Kemudian ketahuan saudara, memalukan sekali. Memalukan sekali saudara. Jadi heran ya, mereka pikir ya, kalau saya tidak berzina, kalau saya hidup suci, kalau saya hidup baik ya, itu saya sudah menjalankan kehidupan Kristen. Tapi kemudian di bidang pekerjaannya dia colong sana, colong sini. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak benar, saudara. Itu ramai itu, saudara ya. Orang jual beli disertasi, tesis dan lain sebagainya. Curi punya orang, plagiator, menjadi plagiator. Jadi 3 tahap ya. Tahap pertama kesadaran bahwa Allah dari awal sampai akhir yang bekerja. Kesadaran kedua, kita harus hidup. Dan kalau kita harus hidup suci, maka kita harus bersinergi dengan. Tetapi tidak cukup sampai di situ, kita harus terjun dalam bidang kehidupan kita setiap hari untuk menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang memperkenankan hati Tuhan. Dan pembenaran melalui iman betul-betul terlihat dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita pulang dengan firman Tuhan ini, saudara. Kita menjadi orang-orang yang selalu memperkenankan Tuhan karena kita adalah orang yang sudah dianugerahi iman dan dibenarkan melalui iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami terima. Bahwa hidup kami adalah hidup karena iman atau hidup melalui iman. Biarlah kiranya kami sadar bahwa Tuhan pencipta iman kami. Tuhan pemberi anugerah keselamatan. Tuhan yang bekerja dari awal sampai akhir. Kami terima semua itu dengan gratis. Tapi setelah kami terima dengan gratis, biarlah kiranya kami boleh bekerja kooperatif dengan Tuhan untuk hidup taat, hidup benar, menjadi imitator daripada Kristus. Dan sekaligus melangkah dalam dunia pekerjaan kami sehari-hari memberikan pengaruh yang baik. Kami harus menonjol di dalam bidang pekerjaan kami. Kami harus menunjukkan bahwa kami adalah pengikut Kristus. Kami adalah orang-orang beriman yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pulang dengan semangat ini dan menjadi orang Kristen yang selalu mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.